Halo semuanya, apa kabar? Sehat selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Bersama saya, Siagian, kali ini akan membagikan alur film Batak dengan judul Anak Parjalang. Di awal film diperlihatkan dua orang anak muda asal Sumatera Utara yang merantau ke kota Batam. Mereka adalah Sudung dan Binsar. Mereka berdua tinggal di rumah kontrakan. Pada saat sore hari, saat sedang ngobrol, Sudung memberitahukan bahwa adiknya yang bernama Bengit, yang baru datang dari kampung, akan tinggal bersama mereka. Binsar yang mendengar permintaan Sudung setuju dan mereka sepakat sewa rumah kontrakan tetap harus dibagi bertiga. Saat waktu akan menjemput sang adik dari bandara, Sudung malah ketiduran sampai pagi hari, hingga sang adik terlantar. Keesok paginya, Sudung terbangun dari tidurnya dan buru-buru pergi menjemput sang adik. Namun setibanya di bandara, dia tidak menemukan sang adik. Sudung yang masih bingung menyusuri jalan raya, hingga akhirnya dapat menemukan sang adik. Sesampainya di rumah kontrakan bersama sang adik, Sudung buru-buru pergi meninggalkannya di depan rumah kontrakan. Sang adik yang masih bingung dengan langkah yang canggung memasuki rumah dan bertemu dengan Binsar. Di dalam rumah, Binsar yang mengetahui Bengit baru merantau langsung menguji mentalnya. Tidak memperbolehkan duduk di kursi, menyuruhnya mengambil air minum, menyantap makanan tanpa menawarinya. Bengit yang melihat perilaku Binsar yang sangat menjengkelkan merasa kesal dan memberitahukan perilakunya kepada sang abang. Namun setelah dikonfirmasi kepada Binsar, dia membantahnya. Kau lain anak itu anggikan dan boy banah hudul na di bangkua. Kalau kita na dua na boy hudul ko lai di si. Dia mungkin basong itu ang ginilaya. Kaya harus terdalay basong di. Suruh di mana kikudul di bangku. Alay ba na maju. Sama bang, sekali matakyak na. Baru do ko la anggi ke musek. Mengalang roti na lai. Lang tahu lai itu ibana. Abik ibana disuruh lai membuat air minum lai itu udah pura. Mama lebih ang ginilay. Polis lai may. Terdala kan, sungguh dia melutus pangano. Tak kaya huli tahu kan? Iyo memang lai. Alan urok percaya roh tadi anggi. Di hari saat Bengit sedang makan, Binsar menghampirinya, mengajaknya keliling kota Batam. Tanpa pikir panjang, Bengit yang masih polos langsung menyetujuinya. Saat sudah mengunjungi beberapa tempat, tibalah di sebuah tempat yang bernama RG. Binsar dengan sengaja meninggalkannya di tempat itu. Tanpa rasa bersalah, Binsar langsung pulang ke rumah kontrakan dan memberitahukan kepada abangnya bahwa Bengitlah yang pergi meninggalkannya. Sang abang yang mendengarnya merasa kecewa dan segera mencari sang adik dengan menyusuri tiap jalan raya. Namun hingga keesok harinya, sang adik belum berhasil ditemukannya. Di sisi lain, Bengit yang bingung tidak tahu jalan pulang ke rumah kontrakan, akhirnya melangkahkan kakinya tanpa tentu arah. Setelah lelah berjalan kaki di tengah bisingnya kota Batam hingga larut malam, Bengit pun tertidur di tengah dinginnya malam serta gigitan nyamuk yang menjengkelkan. Esok paginya, agar lebih banyak waktu untuk mencari sang adik, Sudung akhirnya cuti dari tempat kerjanya. Pagi itu, Binsar juga berjanji akan mencari adiknya sampai ketemu. Sudung menyusuri setiap jalan raya. Jalan demi jalan dilaluinya, namun tidak berhasil. Di sisi lain, Binsar yang berjanji akan mencari adiknya malah nongkrong di warung temannya. Bahkan ketika Sudung meneleponnya, tanpa merasa bersalah, Binsar berbohong dengan mengatakan bahwa saat ini ia sedang mencari adiknya. Sementara itu, Bengit setelah bangun dari tidurnya hanya bisa berjalan mengikuti langkah kakinya. Rasa lapar, haus harus ditahannya hingga tanpa sengaja sampai ke tempat nongkrongan Sudung itu dan duduk hanya beberapa meter dari mereka. Namun, Sudung yang lebih dulu mengetahui kehadiran Bengit pura-pura tidak mengenal Bengit dan menutupi wajahnya dengan jaketnya.
Melihat kehadiran Benget yang seperti gelandangan itu, pemilik warung itu pun mengusirnya. Benget yang terusir itu pun pergi. Namun, melihat pemilik warung itu membuang bungkusan nasinya ke tempat sampah, buru-buru Benget mengambilnya dan memakannya. Di sisi lain, Sudung yang sudah lelah ke sana sini mencari sang adik, beristirahat dan duduk sejenak. Sudung yang sedang galau secara kebetulan dilihat oleh temannya Marlen Jega dan langsung menghampirinya, bertanya kenapa begitu resah hari ini. Sudung pun menceritakan tentang adiknya yang hilang. Namun belum sempat Marlen Jega menanggapinya, Sudung buru-buru meninggalkan Marlen Jega. Di sisi lain, Benget yang sudah 5 hari hidupnya terlantung-lantung membuat fisiknya semakin lemah, hingga membuatnya jatuh pingsan. Beruntung seorang wanita melihatnya dan menolongnya. Benget pun dibawa oleh wanita itu ke rumah kontrakannya. Wanita itu yakin bahwa pria itu adalah orang baik. Sementara itu, sang kakak yang kebetulan datang ke rumah sang adik melihat ada laki-laki lain di rumah kontrakannya. Sang kakak mengingatkannya agar waspada terhadap pria itu, karena bisa saja dia adalah seorang penjahat yang hanya menggunakan trik atau modus untuk mengelabuinya. Namun, nasihat sang kakak diabaikannya. Wanita itu tetap merawatnya serta memasak makanan untuknya. Esok paginya, Benget pun sadar dan terkejut berada di sebuah rumah lengkap dengan seorang wanita di sisinya. Dengan senang wanita itu pun membantu Benget untuk duduk dan bertanya siapa nama, dari mana, kenapa bisa. Benget pun menceritakan asal-muasal kejadiannya. Di sisi lain, Binsar bertemu dengan Sudung di sebuah warung. Binsar memohon dan memelas kepada Sudung untuk membayar kontrakan mereka. Saat itulah Binsar mengakui bahwa saat ini dia sudah tidak lagi bekerja alias pengangguran. Saat Benget sudah sehat bugar, barulah diketahui bahwa wanita itu bernama Mestina Simbolon. Oke, saya jelaskan sedikit. Dalam budaya Batak, marga Simbolon dan Tumanggor itu adalah parna, artinya masih saudara. Jadi bila marga itu bertemu di perantauan, itu adalah kakak adik, tidak boleh menikah. Karena laki-laki adalah marga Tumanggor, maka itu adalah saudaranya Mestina, dan biasanya dipanggil Ito. Lanjut, untuk Mestina kita panggil aja Tina. Mengingat itulah, Tina lebih peduli dengan Benget sebagai saudaranya di perantauan. Sementara itu, kedua kakak Mestina yaitu Dewi dan Sorta membicarakan tentang perilaku adiknya Tina yang nekat merawat lelaki yang tidak dikenalnya hanya karena ditemukan pingsan di pinggir jalan. Kedua kakaknya berpendapat seharusnya laki-laki itu dibiarkan saja dan tak perlu ditolong. Keesok paginya, salah satu kakak Tina yaitu Sorta mendatangi kontrakan adiknya itu. Dan benar saja dia menemukan Benget di dalam rumah. Dengan nada emosi dan cara yang kasar, sang kakak mengusir Benget dari rumah itu. Namun sang adik Tina yang juga ada di dalam rumah mencoba menjelaskan siapa sebenarnya lelaki yang ada di kontrakannya. Tapi karena sang kakak menganggap Benget adalah penipu dan pencuri, sang kakak mengancam akan melaporkannya ke polisi sambil berlalu meninggalkan rumah sang adik. Mendengar ancaman itu, Benget pun pamit untuk pergi. Namun Tina menahannya dan meyakinkan Benget, mengatakan tunggu kesehatannya benar-benar pulih. Mama judul itu, ando merasa itu. May biar itu, apalagi ngasa-sa musik tu RT dohot tu polisi itu. Di sisi lain, di rumah, Sorta yang baru pulang menggerebek rumah adiknya Tina, bingung karena dompetnya hilang. Setelah dicari seisi rumah, tapi tetap tidak menemukannya. Nyatanya dompetnya terjatuh di rumah sang adik Tina, dan Bengetlah yang menemukannya ketika hendak membersihkan rumah dan memberitahukan itu kepada Tina sekaligus menyerahkan dompetnya. Malam hari, Benget dan Tina mengembalikan dompet kakaknya Sorta. Namun bukannya mengucapkan terima kasih. Yang terjadi, kedua kakak Tina
Sorta dan Dewi berlaku kasar kepada Benget, memaki dan mengusir mereka. Di jalan, Benget rasanya ingin meninggalkan perantauan dan pulang kampung. Lihat raut wajah Benget yang sedih, Tina menyarankan menelepon ibunya di kampung. Momen itu, Benget melepaskan rasa rindunya kepada sang ibu di kampung. Saat itulah sang ibu memohon kepada anaknya agar pulang dan menemaninya, terlebih menjaga sang ibu yang sudah tua. Halo Inong. Halo, isi dong. Doon humah. Si Benget. Siap batang. Ayo dia mang, biar kabar mama. Sehat doa Inong di son. Alay. Sehat do Inong disikan. Wasa saunari homat telepon tuau. Puri puro nang lupa huamang tuau. Dang na lupa Inong. Toktong do huingot ho Inong. Mana tu dia pe mangalaka. Nuna mahuamang. Asa along dongak kuri hutawang. Tong, songoni bojo Inong. Benget yang sudah merasa bosan di dalam rumah mencoba untuk mencari pekerjaan. Namun dari sekian banyak toko, bengkel yang ditemuinya, tidak ada yang mau menerimanya hingga sore hari. Namun dengan semangat yang tersisa, tetap menyusuri jalan raya, hingga nasib baik ada sebuah usaha dorsmer yang menerimanya dan bersedia mempekerjakannya. Benget pun merasa bahagia pada hari itu. Keesok paginya, Benget yang baru pertama kali bekerja itu berangkat dengan semangat. Namun sesampainya di tempat kerja, pelanggan yang datang untuk mencuci motornya hanya sedikit. Di sisi lain, saat istirahat di rumah, Sudung yang sudah mulai curiga dengan tingkah laku Binsar mengingat kembali masa lalu di mana ketika sang adik baru sampai di rumah kontrakan, sang adik mendapat perlakuan kasar dari teman saya Binsar. Sudung yakin bahwa sebenarnya Binsarlah yang meninggalkan adiknya Benget di pantai Erge itu. Dengan perasaan bersalah, Sudung kembali mencari adiknya itu. Setelah cukup lama mencari sang adik, dia melihat Tina dan menemuinya. Saat itulah Tina menceritakan bahwa ada seorang anak perantau yang diselamatkannya karena ditinggal oleh temannya di tepi pantai bernama Erge. Mendengar cerita Tina, Sudung pun terkejut. Apalagi setelah Tina menyebutkan namanya adalah Benget, yang merupakan nama adiknya Sudung. Sudung yang mendengar cerita Tina sangat menyesal kenapa tidak percaya dengan ucapan adiknya dulu, terlebih kepada Binsar yang selama ini dianggap sebagai sahabat dan tega menipunya. Dengan geram, Sudung pulang ke rumah kontrakannya untuk menemui Binsar agar membuat perhitungan dengannya. Namun setelah tiba di rumah, Sudung telah pergi ke Jakarta dengan meninggalkan pesan pada secari kertas di dalam rumah. 2 jam setelah Sudung pulang dari rumah Tina, Benget pulang dari tempat kerjanya. Sesampainya di rumah, Tina memberitahukan bahwa pada siang hari telah bertemu dengan abangnya yang sudah lama mencarinya. Namun di situ Benget hanya diam. Saat Benget mengutarakan niatnya untuk pulang kampung kepada Tina, sang abang Sudung datang ke rumah itu. Dengan perasaan bahagia, kini telah dapat kembali bertemu dengan sang adik setelah beberapa minggu menghilang dari peredaran dari rumah. Namun, Benget yang melihat kedatangan abangnya malah jengkel. Sang adik menduga selama ini sama sekali tidak pernah mencarinya dan membiarkannya terlunta-lunta dan kelaparan di kota Batam. Di situ, sang abang meminta maaf dengan hati yang tulus. Di akhir film, Benget memutuskan untuk pulang kampung menemani sang ibu yang sudah tua dan memulai hidup baru, menanamkan prinsip bahwa orang yang tinggal di kampung juga bisa menjadi orang sukses. Eko budak menau tu huta.
Minum. Kay mama anak mon. Mula manawi no.